warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Airin Agustina dari kelas 11 Busana 1 absen 1 dan teman Saya Dika, kelas 11 Busana 1 absen 6. Nah, di sini kami ingin menjelaskan tentang sejarahnya muncul sengketa batas wilayah Blok Ambalat Indonesia dan Malaysia. Sejak lama, sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia telah menjadi isu yang kompleks dan sensitif. Salah satu titik perselisihan yang terkenal adalah sejarahnya munculnya sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Dikutip dari situs Polcam.go.id, Ambalat adalah sebuah area perairan seluas 15.235 km persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar, berdekatan dengan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Timur dan Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sejarah munculnya sengketa batas wilayah Blok Ambalat Indonesia dan Malaysia. Wilayah Blok Ambalat telah menjadi subjek dari konflik yang berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia. Konflik ini terjadi karena Blok Ambalat mengandung cadangan minyak dan gas alam yang jika dimanfaatkan secara optimal dapat bertahan hingga 30 tahun ke depan. Sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia memiliki sejarah panjang yang dimulai dari berbagai perjanjian dan tindakan yang dilakukan oleh kedua negara. Berikut ini berbagai aspek sejarah dari sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia. Aspek dari sejarah dari sengketa Blok Ambalat tentara Indonesia dengan Malaysia yaitu 1. Dimulai saat kedua negara melakukan penelitian ZEE. Sengketa ini berakar dari saat kedua negara melakukan penelitian zona ekonomi eksklusif atau bisa disebut dengan ZEE. Penelitian ini membuat kedua belah pihak memiliki klaim atas wilayah yang sama termasuk Blok Ambalat. Yang kedua, perjanjian Tapal Batas. Pada 27 Oktober 1969 ditandatangani oleh perjanjian Tapal Batas Landas Kontinen Indonesia Malaysia yang menyatakan bahwa Blok Ambalat adalah milik Indonesia. Namun, perjanjian ini tidak mampu mengakhiri konflik yang ada sepenuhnya. Yang ketiga, lahirnya konflik. Konflik antara Indonesia dan Malaysia semakin memanas, terutama pada 1979, ketika Malaysia menyangkal perjanjian Tapal Batas Landas Kontinen. Malaysia bahkan memasukkan Blok Ambalat ke dalam peta wilayah mereka yang tentu saja ditolak oleh Indonesia. Yang keempat, yaitu penyelesaian konflik. Pada tahun 2009, Presiden SBY dan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi mencari penyelesaian politik untuk mengurangi ketegangan dalam sengketa batas Ambalat. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara saling menyampaikan dasar hukum klaim mereka terhadap Blok Ambalat. Menurut UNCLOS 1982, Indonesia diakui sebagai negara kepulauan yang garis pangkal penentuan wilayahnya ditarik dari wilayah kepulauan terluar. Sementara, Malaysia dianggap sebagai negara pantai biasa yang hanya dapat menggunakan garis pangkal biasa untuk menentukan batas wilayahnya. Oleh karena itu, Ambalat diakui sebagai wilayah Indonesia sesuai dengan UNCLOS 1982. Meskipun telah ada upaya penyelesaian, isu ini telah menjadi titik gesek yang perlu terus diperhatikan dalam hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia. Selanjutnya, latar belakang. Indonesia dan Malaysia beberapa kali berseteru karena perebutan batas wilayah. Apa yang melatar belakangi sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia? Istilah sengketa pasti sudah tidak asing lagi. Dikutip dari buku Koherensi Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan asas penyelesaian sengketa adalah suatu situasi ketika ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Dan kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Sengketa dapat terjadi pada berbagai pihak di berbagai tempat dan juga waktu. Sengketa biasanya terjadi antara individu, kelompok, organisasi, hingga antar negara. Sengketa negara yang pernah terjadi adalah antara Indonesia dan Malaysia. Salah
Salah satu hal yang melatar belakangi sengketa antara Indonesia dan Malaysia adalah karena adanya perbedaan pandangan mengenai garis batas teritorial negara. Sengketa karena alasan ini pernah terjadi dalam Blok Ambalat di tahun 1979. Sengketa terjadi karena Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan posisi daerah Ambalat. Tahun 1969, terdapat perjanjian tapal batas landas kontinen Indonesia-Malaysia yang menyebut bahwa Blok Ambalat adalah milik Indonesia. Namun, Malaysia mengingkari perjanjian dengan memasukkan Blok Maritim Ambalat ke peta negara mereka. Hal ini tentu ditolak oleh sejumlah negara lain seperti Singapura, Vietnam, Thailand, Filipina, Cina, hingga garis Inggris. Sengketa Blok Ambalat berlangsung selama puluhan tahun. Pada tahun 2009, akhirnya Blok Ambalat diakui sebagai wilayah tanah air. Yang kedua, adanya perbedaan pandangan perjanjian. Terdapat perbedaan pandangan perjanjian antara Indonesia dan Malaysia. Perjanjian tersebut adalah perjanjian tahun 1891 dan 1915 di sektor timur, serta Traktat tahun 1928 di sektor barat Pulau Kalimantan. Perbedaan pandangan terhadap hasil perjanjian menimbulkan sengketa. Pasalnya, baik Indonesia maupun Malaysia merasa dirugikan oleh perjanjian yang disepakati tersebut. 3. Adanya ketidakjelasan garis perbatasan negara yang dibuat oleh Inggris dan Belanda. Di tahun 2002, terdapat sengketa perebutan Pulau Sipadan dan Likitan. Sengketa tersebut berawal dari ketidakjelasan garis perbatasan yang dibuat oleh Belanda dan Inggris. Pada akhirnya, kedua pulau tersebut resmi menjadi milik Malaysia sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Internasional. Nah, jadi kesimpulan dari latar belakang Indonesia dan Malaysia yaitu antaranya adalah karena ketidakjelasan garis perbatasan negara yang dibuat oleh Belanda dan Inggris, perbedaan pandangan perjanjian, serta perbedaan pandangan mengenai garis pembatas teritorial negara FAR. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Pertanyaan tersebut adalah, permasalahan apa yang menyebabkan terjadi sengketa batas wilayah Blok Ambalat? Nah, jadi saya di sini ingin menjelaskan dan menjawab pertanyaan yang tadi ditanyakan. Jawabannya yaitu, Ambalat telah lama menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Sengketa ini terjadi karena klaim tumpang tindih atas penguasaan wilayah di antara dua negara. Saling klaim ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan dan belum selesainya masalah batas-batas wilayah kelautan kedua negara. Pertanyaan yang kedua adalah, Blok Ambalat milik siapa sih sekarang? Nah, jadi Blok Ambalat itu sekarang milik Malaysia atau Indonesia sih? Nah, jadi di sini saya akan menjawab. Jadi, Blok Ambalat itu sekarang milik Malaysia. Dasar ini yang akan dipakai Malaysia untuk merebut Blok Ambalat. Soal yang ketiga adalah, apa yang paling efektif bagi penyelesaian sengketa Ambalat? Salah satu cara yang paling efektif bagi penyelesaian sengketa Ambalat dalam ditempuh melalui 3 metode, yaitu pertama, dengan cara adanya zona pembangunan bersama Joint Development Zone. Kedua, prinsip yang adil, equitable principles. Dan yang ketiga, yaitu berdasarkan semangat ASEAN. Soal yang keempat adalah, bagaimana sikap Indonesia dalam menghadapi sengketa batas wilayah Blok Ambalat dengan Malaysia? Nah, jadi menghadapinya yaitu dengan cara Indonesia mengusahakan diri untuk melakukan mediasi dan perundingan. Salah satu contoh upaya Indonesia adalah menyampaikan dasar hukum yang memiliki kaitan dengan Blok Ambalat. Saya akan menambahkan tentang penyelesaian Blok Ambalat antara Malaysia dan Indonesia. Potensi Blok Ambalat. Blok Ambalat memiliki potensi ekonomi yang signifikan. Wilayah ini diketahui memiliki cadangan sumber daya alam yang berlimpah. Permasalahan dari sengketa batas wilayah. Blok Ambalat telah menjadi sumber sengketa wilayah yang kompleks antara Indonesia dan Malaysia. Perselisihan dimulai pada tahun 2002 ketika Malaysia mengklaim sebagai wilayah tersebut sebagai
sebagai perairan teritorialnya dan memberikan izin eksplorasi kepada perusahaan-perusahaan minyak asing. Indonesia sebagai negara yang menganggap wilayah tersebut sebagai bagian dari zona ekonomi eksklusifnya, mengecam langkah Malaysia dan mengirimkan pasukan ke wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan ketegangan militer di sekitar Blok Ambalat. Salah satu permasalahan utama dalam sengketa ini adalah ketidakjelasan batas maritim. Upaya pemantauan, mitigasi, dan pemulihan lingkungan harus diimplementasikan secara efektif untuk menjaga keberlanjutan ekosistem yang berharga. Dapat disimpulkan, Blok Ambalat memiliki potensi ekonomi yang signifikan dengan sumber daya alam yang melimpah. Namun, sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia telah menghambat pemanfaatan potensi tersebut. Penyelesaian sengketa yang berkelanjutan melalui dialog dan negosiasi yang konstruktif dengan mempertimbangkan aspek hukum, ekonomi, dan lingkungan menjadi kunci dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam proses, penyelesaian penting untuk mengutamakan kerjasama, transparansi, dan keberlanjutan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara kedua negara.